Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, manfaat dan tujuan, serta bisnis model kanvas dari Cheeseroll by Ngemil Cihuy. Poin yang pertama adalah latar belakang. Peluang bisnis pada sektor kuliner sangat terbuka lebar, karena semua masyarakat pasti membutuhkan makanan dan minuman. Pengusaha juga harus kreatif dan inovasi dalam menciptakan usaha di bidang kuliner ini. Nah, pada zaman sekarang, semakin kreatif dan inovasi dalam membuat suatu usaha akan semakin menarik konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Melihat dari peluang tersebut, maka Cheeseroll by Ngemil Cihuy hadir berinovasi sebagai usaha makanan ringan yang enak dan memiliki rasa yang bervariasi, yang berfokus untuk menjual makanan ringan yang bercita rasa tinggi dan unik yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia, khususnya anak muda. Cheeseroll yang dimaksud di sini ialah keju yang digulung memakai kulit lumpia dan ditambahkan gula agar ada rasa manisnya. Kemudian ditambahkan topping di atasnya dengan menggunakan glaze yang bervariasi seperti coklat, tiramisu, green tea, Oreo, dan choco chips. Pembuatan Cheeseroll yang bersifat kreatif dan berinovasi dilakukan dengan cara sederhana tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan harga yang sangat relatif terjangkau. Maka tentunya ini akan menarik minat masyarakat untuk membeli usaha makanan ini. Kemudian ada manfaat serta tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, manfaat dan tujuan dari Cheeseroll by Ngemil Cihuy yang pertama, menciptakan produk yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, menjadi peluang mahasiswa untuk berwirausaha. Dan terakhir, dengan dikembangkan usaha ini sehingga terciptanya varian baru untuk menghilangkan kejenuhan varian sebagai substitusi produk agar lain tidak jenuh. Kemudian poin yang ketiga ada bisnis model kanvas. Kanvas model bisnis ini merupakan model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Wigner. Dalam buku bisnis model generation, kanvas model bisnis ini disajikan dalam 9 elemen. Kemudian elemen-elemen ini saling berkaitan yang menggambarkan bagaimana organisasi ini menciptakan manfaat dan mendapatkan bagian dan dari pelanggannya. Bisa dilihat dari gambar, poin yang pertama ada customer segment. Semua segmen pelanggan yang ditargetkan oleh Ngemil Cihuy yaitu dari semua kalangan. Kemudian karena di daerah tempat usaha Ngemil Cihuy ini berada di dekat kampus UBP, dekat dengan pemukiman masyarakat dan kurangnya tempat makanan ringan yang menjual Cheeseroll. Kemudian poin yang kedua ada value proposition. Pada elemen ini tempat untuk memproduksi produk Cheeseroll nyaman dan bersih. Dalam elemen berikutnya yaitu makanan. Cheeseroll menggunakan bahan baku yang berkualitas baik, disajikan dalam kondisi hangat, bersih, serta halal. Kemudian dengan rasa yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau. Kemudian untuk elemen pelayanan, saat melakukan kinerja secara maksimal, kinerja Ngemil Cihuy untuk sekarang dalam hal pelayanan sopan dan ramah pada konsumen. Kemudian poin yang ketiga ada channel. Ngemil Cihuy mempromosikan Cheeseroll ini dengan cara online melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, Ngemil Cihuy juga menyediakan di ojek online yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk Cheeseroll by Ngemil Cihuy. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dira Ganjar Yoga Rais. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis model kanvas. Kanvas model bisnis merupakan model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Wigner dalam buku Model Generation Kanvas. Kanvas model bisnis disajikan suatu kanvas yang terdiri dari 9 kotak yang berisikan elemen-elemen yang saling berkaitan yang menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan manfaat dan mendapatkan bagi dari pelanggannya. Berikut elemen-elemen model bisnis yaitu yang pertama, customer segment. Segmen pelanggan yang ditargetkan oleh Ngemil Cihuy dari semua kalangan karena di daerah tempat usaha. Ngemil Cihuy ini berada di dekat kampus UBP
dekat dengan pemukiman masyarakat dan kurangnya tempat makanan ringan yang menjual cheese roll. Dan yang kedua, value promotion. Value promotion pada elemen tempat untuk memproduksi produk cheese roll nyaman dan bersih. Dalam elemen berikut yaitu makanan, cheese roll menggunakan bahan baku yang berkualitas baik, disajikan dalam kondisi hangat, bersih, dan halal. Dengan rasa yang bervariasi dan harga yang terjangkau untuk elemen pelayanan saat melakukan kinerja secara maksimal, kinerja Ngemil Cihuy untuk sekarang dalam hal pelayanan sopan dan ramah kepada konsumen, pelayanan yang cepat agar konsumen oleh makanan yang kami buat dan pelayanan yang kami berikan. Dan yang terakhir yaitu elemen channel. Ngemil Cihuy mempromosikan cheese roll ini dengan cara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, Ngemil Cihuy juga menyediakan di ojek online yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk cheese roll by Ngemil Cihuy. Baik, saya Dia Auliazara. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6 key partnership. Ngemil Cihuy hanya memiliki satu supplier saja untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan. Karena satu supplier saja terbukti tidak pernah mengalami kesulitan dalam memasok bahan baku. Selain itu juga, kualitas bahan baku dari para supplier sudah bagus dan memenuhi standar usaha kami. Pada Ngemil Cihuy ini, jenis kemitraan yang digunakan yaitu hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan karena Ngemil Cihuy sangat bergantung dengan supplier untuk menyuplai bahan baku. Tak hanya itu, kami juga bekerja sama dengan ojek online sebagai penyedia layanan pesan antar makanan untuk memudahkan konsumen agar tidak keluar rumah. Yang ketujuh, key research. Pada Ngemil Cihuy ini, aset yang dimiliki untuk menunjang proses usaha makanan ringan ini adalah cash register untuk kasir, supaya memudahkan petugas kasir dalam menghitung apa saja dan beberapa yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Aset lain berupa peralatan yang digunakan untuk memasak, yaitu berupa penggorengan, sodet, saringan, gorengan dan kompor, dan peralatan lainnya. Kedelapan, cost structure. Cost struktur pada Ngemil Cihuy ini berfokus kepada meminimalkan biaya sedapat mungkin untuk menciptakan dan memelihara kemungkinan struktur biaya yang paling ramping, menawarkan volume proposition sehingga konsumen mendapatkan harga yang murah walaupun mematok harga yang murah. Cheese roll by Ngemil Cihuy tetap memperhatikan kepuasan pelanggannya. 9. Revenue strength. Dalam usaha di bidang kuliner makanan ringan ini, tipe revenue strength-nya adalah pemasukannya dan hasil penjualan. Sumber pendapatan usaha-usaha cheese roll ini berasal dari pembayaran konsumen yang membeli cheese roll dan hasil penjualan cheese roll secara online dan offline. Perkenalkan, nama saya Diandra Hayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola modal bisnis. Usaha cheese roll ini memilih pola unbundling. Pola unbundling lebih mengutamakan operasional bisnisnya dengan menjaga hubungan pelanggan, memahami kebutuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan, serta melakukan pembiayaan dan promosi yang cukup konsisten untuk terus meningkatkan jumlah pelanggan yang membeli produk dan jasa mereka. Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa pola model bisnis unbundling memiliki satu fokus. Berikut akan diuraikan bagaimana pola model bisnis unbundling dibuat. Yang pertama ada pola bisnis hubungan pelanggan. Kesatu, value proposition, sangat berorientasi pada produk. Yang kedua, customer relationship, menjalani hubungan dengan pelanggan melalui promo. Yang ketiga, channel, menggunakan saluran media promosi secara online. Yang keempat, customer segment, berfokus ke pelanggan dari semua kalangan. Yang kelima, key activity, meningkatkan jumlah pelanggan.
yang membeli produk cheese roll. Yang keenam, key research, pelanggan yang dibutuhkan dalam memproduksi cheese roll. Yang ketujuh, yang keenam, key research, peralatan yang dibutuhkan dalam memproduksi cheese roll. Yang ketujuh, key partner, supplier, bahan baku. Yang kedelapan, cost structure, modal dari masing-masing. Yang terakhir ada revenue stream. Pemasok cheese roll adalah penjualan dari varian rasa yang dijual secara online dan offline. Yang kedua ada pola model bisnis inovasi produk. Kesatu, value proposition, inovasi produk cheese roll. Yang kedua, customer relationship, memahami kebutuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, channel, menggunakan saluran media sosial yang kuat. Yang keempat, customer segment, berfokus ke pelanggan dari semua kalangan. Yang kelima, key activity, melakukan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Yang keenam, key research. Yang ketujuh, key partners, bekerja sama dengan ojek online sebagai penyediaan jasa layanan pesan antar. Yang kedelapan, cost structure, mengeluarkan biaya dilakukan dengan membeli bahan produksi. Yang terakhir ada revenue stream, keuntungan yang besar. Yang ketiga ada pola model bisnis infrastruktur. Yang kesatu ada value proposition, sangat berorientasi pada produk. Yang kedua, customer relationship, menjalin hubungan dengan pelanggan melalui promo. Yang ketiga, channel, menggunakan saluran media promosi secara online. Yang keempat, customer segment, berfokus ke pelanggan dari semua kalangan. Yang kelima, key activity, pengembangan pemasaran melalui media sosial, melayani take away dan pengiriman melalui delivery. Yang ketujuh, key partner, bekerja sama dengan ojek online sebagai penyediaan jasa layanan dari layanan pesan antar. Yang kedelapan, cost structure, modal dari masing-masing anggota. Yang terakhir ada revenue stream. Pemasukan cheese roll adalah penjualan dari varian rasa yang dijual secara online dan offline. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan dari kelas MN 20F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik mendesain modal bisnis. Wawasan pelanggan. Desain modal bisnis yang baik melihat model bisnis dari sisi pelanggan. Tentang pertama dalam mengembangkan bisnis adalah mengembangkan pemahaman yang baik tentang pelanggan. Bukan hanya bertanya apa yang diinginkan pelanggan. Tentang keduanya adalah mengetahui pelanggan yang mana perlu diperhatikan dan mana yang kita tinggalkan. Di bawah ini ada peta empati pelanggan. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang benar dipikirkan dan dipasarkannya, apa yang dikatakan dan dilakukan, sakit apakah yang dirasakan pelanggan, apa saja perolehan pelanggan. Pelanggan melihat produk cheese roll pelanggan mengatakan produk cheese roll yang dipikirkan. Pelanggan bagaimana? Pelanggan sangat menyukai produk yang kekecewaan pelanggan pada saat memberikan. Pelanggan merasa puas dengan produk cheese roll. Menarik, sehingga mereka memesan produk cheese roll yang kami tawarkan. Yang kami produksi enak dan pelanggan ingin memesannya lagi. Mereka akan memesannya lagi sehingga mereka bisa tahu orang sekitar bahwa produk cheese roll ini enak. Kami jual dan benar-benar ingin memesannya lagi. Pesan hanya satu, sedangkan
pelanggan memesannya 2 produk. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Hasainti Salimani Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan aspek pemasaran. Di sini ada potensi pasar. Untuk memasarkan produk cheese roll ini, maka kami telah mengembangkan tujuan pasar mana yang akan kami masuki. Dalam hal ini ada 2 bentuk pasar, yaitu yang pertama ada pasar produsen. Yang kami pilih yaitu pasar persaingan sempurna. Karena usaha cheese roll ini bisa dijalankan oleh siapa saja. Yang kedua ada pasar konsumen. Yang kami pilih yaitu pasar konsumen dan pasar reseller. Karena produk yang kami jual ini selain dibeli untuk dimakan secara langsung maupun pribadi, dan kami juga menjual berbentuk frozen food agar bisa dijual kembali. Dari segi potensi pasar, prospek usaha cheese roll sangat menjanjikan karena penggemar makanan ini lumayan banyak. Dengan hal tersebut, persaingan dengan usaha yang sama lumayan ketat, baik yang menjual di toko maupun di pinggir jalan. Kami sangat menjamin rasa, kebersihan, dan mutu, serta kecepatan di kala proses pemesanan sehingga mempunyai tempat di hati konsumen. Dari hasil pengembangan yang telah dilakukan, terbukti konsumen lebih menyukai inovasi yang dikembangkan oleh kami. Baik, selanjutnya di sini ada permintaan dan penawaran di masa mendatang. Yang pertama itu ada permintaan. Banyak pelaku usaha memprediksi bahwa bidang kuliner akan digemari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selama masih menciptakan inovasi dalam kuliner, maka hal tersebut bisnis kuliner masih terus diburu oleh konsumen. Oleh karena itu, kami optimis bahwa dengan menciptakan inovasi terhadap produk yang kita jual, maka permintaan terhadap cheese roll ini tidak akan surut. Bahkan inovasi yang tepat dan disukai oleh masyarakat mampu mempertahankan dan menarik banyak pelanggan yang loyal. Namun hal ini yang harus diperhatikan yaitu munculnya para pesaing di bidang kuliner dengan jenis produk yang sama. Namun di masa mendatang bukan suatu hal yang tidak mungkin akan bermunculan banyak pesaing. Dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang, maka mulai sekarang kami terus melakukan riset terhadap inovasi produk yang disukai oleh konsumen. Hal tersebut kami lakukan untuk menjaga tingkat permintaan agar nantinya tidak menurun. Selanjutnya yang kedua ada penawaran. Besarnya peluang bagi kami untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner, maka yang kami lakukan pada masa mendatang yaitu menawarkan produk yang lebih bervariasi. Dengan adanya variasi produk, maka kami dapat meningkatkan jumlah penawaran yang dapat meningkatkan besarnya margin laba yang akan kami peroleh. Varian produk yang nantinya akan kami hasilkan tidak hanya dari rasa, namun dari segi manfaat juga. Cara penawaran tersebut akan semakin variatif karena akan ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi agar produk kami semakin dikenal oleh masyarakat luas. Ini ada analisis SWOT atau analisis persaingan. Yang pertama ada kekuatan atau strength yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penyajian cheese roll yang higienis, yang kedua ada harga bahan baku yang didapatkan mudah dan murah, yang ketiga varian yang bermacam-macam, yang keempat harga per produk terjangkau untuk semua kalangan, yang kelima ada perlengkapan usaha yang mudah didapatkan. Selanjutnya kelemahan atau weakness dibagi menjadi 2. Yang pertama, produk cheese roll ini dapat ditiru oleh kompetitor. Yang kedua, rasanya yang manis dan asin memungkinkan beberapa orang yang kurang suka manis dan tidak suka keju. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity dibagi menjadi 3. Yang pertama, cheese roll merupakan jenis makanan yang disukai oleh masyarakat. Yang kedua, dapat berkembang menjadi usaha yang menawarkan berbagai varian rasa maupun isi. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar, menambah cabang di daerah yang dekat dengan pemukiman dan sekolah
agar usaha ini makin berkembang. Yang kelima ada ancaman atau threat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, konsumen akan merasa jenuh dengan menu yang ditawarkan, sehingga kami perlu berinovasi dengan menambahkan produk baru. Baik, saya Nenden Kusmawati akan menjelaskan aspek pengembangan pasar. Yang pertama, segmentasi pasar atau marketing segmentation. Poin pertama, geografi, membuka usaha cheese roll di sekitaran permukiman warga dan kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini juga akan beroperasional hanya di daerah Karawang saja melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Poin kedua, demografis atau produk makanan yang kami jual dapat dipesan oleh semua kalangan dari anak-anak usia 2-10 tahun, remaja usia 11-19 tahun, sampai dewasa usia 20-60 tahun, ataupun orang tua, karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Poin selanjutnya, psikologis. Dari sisi gaya hidup, fruit sandwich merupakan produk yang dikeluarkan oleh Ngemil Cihuy yang sangat cocok di zaman milenial ini, cenderung memiliki gaya hidup yang sibuk sehingga konsumen mencari makanan yang siap dikonsumsi. Dan poin yang terakhir, perilaku. Segmentasi ini berdasarkan perilaku, berfokus pada konsumen yang menyukai dan mencari cheese roll sehingga mereka bisa mengonsumsi makanan yang kami buat. Poin B dari segmentasi pasar yaitu targeting. Berdasarkan hasil segmentasi, maka target konsumen cheese roll ialah mereka yang berjenis kelamin pria dan wanita, berdomisili di kota Karawang, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Poin selanjutnya, positioning yang dilakukan Ngemil Cihuy terkait positioning, yaitu di dalam menawarkan berbagai penawaran yang berkaitan berkualitas, rasa, sehingga konsumen merasa bahwa cheese roll yang dibuat oleh Ngemil Cihuy ini produk makanan ringan yang relatif murah, mudah didapat, dan berkualitas, memiliki cita rasa yang enak. Citra di masyarakat dan testimoni setelah mengonsumsi fruit sandwich ini membuat konsumen berkesan nagih, ingin mengkonsumsi lagi dan lagi. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, produk. Fruit sandwich merupakan produk yang dikeluarkan oleh Ngemil Cihuy yang sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan yang rendah kalori sehingga para konsumen tidak pernah khawatir terhadap berat badan yang akan naik, kecuali mengonsumsi secara terus-menerus. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai varian rasa seperti cheese roll original, cheese roll tiramisu, cheese roll coklat, cheese roll green tea, dan cheese roll mix rasa. Selanjutnya, poin kedua, price. Untuk harga fruit sandwich yang kami tawarkan mempunyai harga yang tergantung dari varian yang diinginkan oleh konsumen. Adapun catatan harga yang kami tetapkan sebagai berikut. Yang pertama, cheese roll original, yaitu harganya Rp7.000 per 7 piece. Dan cheese roll tiramisu, coklat, green tea, mix rasa itu harganya Rp10.000 per 8 pieces. Dan yang poin terakhir yaitu flash. Menentukan lokasi usaha, yaitu di halaman rumah sendiri yang terletak di Perumahan Puri Teluk Jambe, sehingga dapat menghemat biaya tetap sewa. Dengan lokasi usaha ini sangat strategis karena dekat permukiman dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang yang mudah dijangkau oleh konsumen, sehingga untuk memperkenalkan adanya bisnis cheese roll ini sangat mudah. Selanjutnya, strategi promosi. Yang pertama ada advertising, yaitu Ngemil Cihuy melakukan promosi dengan metode advertising yang menggunakan poster di depan toko untuk menunjukkan jika ada promo yang sedang berlangsung. Kami juga mempromosikan produk yang dijual dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Bagi konsumen yang tidak tahu tempatnya, konsumen bisa memesan melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga konsumen bisa memesan dengan nyaman tanpa perlu datang langsung ke toko. Poin kedua ada sales promotion.
Ngemil Cihuy menggunakan tester produk untuk produk baru yang akan dikeluarkan agar mengetahui bagaimana respon customer terhadap produk tersebut. Selain itu juga Ngemil Cihuy menggunakan kupon promo untuk diberikan kepada loyal customer. Dan yang poin terakhir, personal selling. Kami selalu memberikan diskon dan bonus kepada konsumen sehingga memberikan kepuasan terhadap konsumen. Kami juga memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen sehingga konsumen saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami ke orang terdekatnya seperti keluarga, teman, dan sahabat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aspek keuangan. Dalam pengembangan aspek keuangan ini yang digunakan oleh pembisnis menilai dari segi keuangan secara keseluruhan dan tujuannya agar perusahaan mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas. Yang pertama ini ada kebutuhan dana dan sumbernya. Sumber dana dalam mengembangkan usaha Cisrol by Ngemil Cihuy ini merupakan dana iuran dengan kelompok sebesar 20.000 per orang yang berisikan kelompok yang berjumlah 9 orang, jadi 20.000 dikali 9 orang totalnya 180.000. Yang selanjutnya kebutuhan dana dalam pembuatan Cisrol. Di sini ada biaya produksi meliputi kulit lumpia, jumlah yang dibutuhkan 50, harga per unitnya 240 perak, totalnya 12.000. Yang kedua keju. Jumlah yang dibutuhkan 2 pieces, harga per unitnya itu 13.000, totalnya 26.000. Yang ketiga gula. Jumlah yang dibutuhkan 1/4, harga per unitnya itu 4.000, totalnya 4.000. Yang keempat glass tiramisu. Jumlah yang dibutuhkan 1/4, harga per unitnya 13.500, totalnya 13.500. Glass green tea. Jumlah yang dibutuhkan 1/4, harga per unitnya itu 11.500, totalnya juga 11.500. Glass coklat, jumlah yang dibutuhkan 1/4, harga per unitnya itu 11.500, totalnya 11.500. Untuk Oreo, jumlah yang dibutuhkan itu 1 pak, harga per unitnya 24.000, totalnya 24.000. Selanjutnya Choco Chips. Choco Chips. Jumlah yang dibutuhkan 1 pak, harga per unitnya itu 7.500, totalnya 7.500. Selanjutnya Paper Lunch Box. Jumlah yang dibutuhkan 2 pieces, harga per unitnya 1.000, totalnya 18.000. Yang terakhir plastik. Jumlah yang dibutuhkan 1 pak, harga per unitnya itu 25.000, totalnya 25.000. Jadi jumlah keseluruhan biaya produksi Cisrol ini adalah Rp148.000. Yang selanjutnya biaya investasi. Komponen biaya investasi ini terdiri dari kompor, jumlah yang dibutuhkan 1 buah, harga satuannya 300.000, harga totalnya 300.000, umur teknisnya itu 5 tahun, biaya penyusutannya 59.999 perak. Yang kedua talenan, jumlah yang dibutuhkan 5 buah, harga satuannya itu 10.000, harga totalnya 50.000, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya 4.997 perak. Yang ketiga wadah, jumlah yang dibutuhkan 3 buah, harga satuannya itu 5.000, harga totalnya 15.000, umur teknisnya itu 2 tahun, untuk biaya penyusutannya 4.997 perak. Yang keempat pisau, jumlah yang dibutuhkan 2 buah, harga satuannya itu 20.000, harga totalnya 40.000, umur teknisnya itu 2 tahun, dan biaya penyusutannya itu 9.999 perak. Yang kelima wajan, jumlah yang dibutuhkan 3 buah, harga satuannya itu 50.000, harga totalnya 150.000, umur teknisnya itu 5 tahun, biaya penyusutannya 9.999 perak. Yang keenam sodet, jumlah yang dibutuhkan 3 buah, harga satuannya 25.000, harga totalnya 75.000, umur teknisnya
3 tahun, biaya penyusutannya 7.333 perak. Yang terakhir, saringan gorengan, jumlah yang dibutuhkan 3 buah, harga satuannya 12.000, harga totalnya 36.000, umur teknisnya 3 tahun, biaya penyusutannya 3.999 perak. Untuk total biaya investasi ini, harga totalnya itu 733.500, dan untuk biaya penyusutannya totalnya itu 101.325 perak. Yang selanjutnya, kebutuhan dana operasional. Jenis biaya ini meliputi biaya air dan listrik per bulannya 150.000, biaya pemasarannya itu per bulannya 100.000, biaya internetnya itu per bulan 150.000, biaya lain-lainnya per bulannya itu 100.000. Maka ditotalkan semuanya itu jadi 500.000 per bulan. Di sini ada laporan laba rugi Cisrol by Ngemil Cihuy per 31 November 2022. Untuk pendapatan usaha 12.000 per produk dikali 30 hari, totalnya itu 360.000. Untuk biaya-biaya pemasaran 100.000, listrik dan air 150.000, internet 150.000, dan biaya penyusutannya itu 101.325 perak, dan biaya-biaya lainnya 100.000. Maka total biaya yang dikeluarkan 604.325 perak. Laba sebelum pajak 964.325.000. Sedangkan laba bersih sesudah pajak menghasilkan 945.038 perak. Yang selanjutnya, break even point. BEP per unit dirumuskan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel. Di sini biaya tetapnya 678.244 perak dibagi harga per unitnya itu 10.000 dikurangi harga variabelnya itu 8.000. Dan di sini 678.244.000 dibagi 2.000 menghasilkan 339.122 unit. Yang selanjutnya BEP per rupiah. Biaya tetap dibagi margin dibagi harga per unit. Untuk mencari marginnya itu dengan cara harga jual dikurang harga variabel. Di sini harga jualnya itu 10.000 dikurang harga variabelnya itu 8.000 menghasilkan 2.000. Dan dimasukkan rumus yang tadi, biaya tetap dibagi margin dibagi harga per unit. Untuk biaya tetapnya itu 678.244 perak dibagi marginnya itu 2.000 dibagi harga per unitnya itu 10.000. Di sini 678.244 perak dibagi 0,2 dan menghasilkan 3.391.223 perak. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Jelaskan materi mengenai pengembangan aspek sumber daya manusia dan produksi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang akan kami terapkan adalah perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang sudah ditetapkan perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain itu, keputusan atas merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan pimpinan. Pada tahap awal ini, jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan adalah sebanyak 8 orang, yang terdiri dari divisi keuangan 2 orang, divisi pemasaran 3 orang, dan divisi produksi 4 orang. Selanjutnya, struktur organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Ngemil Cihuy terdiri
sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan sehat dan inovatif yang dapat bersaing secara unggul di bidang kuliner. Tujuan kami dapat terlaksana dan tercapai karena adanya tempat untuk melakukan kegiatan yang kami sebut dengan organisasi. Organisasi dalam perusahaan kami merupakan organisasi formal, di mana segala kegiatan yang dilakukan terkoordinasi dan strukturnya tersusun secara jelas. Struktur organisasi kami menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan kami. Berikut uraian tugas pada masing-masing bagian antara lain: divisi produksi, membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, melakukan pengecekan barang, mengawasi proses produksi agar berkualitas sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati, serta menjaga kebersihan dapur. Selanjutnya, divisi pemasaran, melakukan strategi pemasaran yang efektif, membangun dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui sosial media maupun offline dan online. Divisi keuangan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, mengatur dan mengontrol laporan pembiayaan usaha. Selanjutnya, proses produksi. Langkah awal yaitu pembuatan proposal usaha makanan yang bertujuan untuk mengetahui berapa dana dan biaya yang dibutuhkan untuk usaha makanan ini, sehingga kami bisa memprediksikan berapa keuntungan yang akan diperoleh ke depannya. Langkah kedua yaitu mencari tempat usaha yang strategis, kemudian melakukan survei tempat yang diinginkan konsumen. Langkah ketiga yaitu langkah melakukan studi kelayakan dan keamanan terhadap tempat usaha makanan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Langkah keempat, membuat job description dalam anggota kelompok untuk memperjelas pekerjaan di dalam kegiatan usaha ini. Langkah kelima, mengadakan promosi usaha makanan ini baik secara online melalui sosial media maupun menggunakan brosur dan poster yang bertujuan agar konsumen tahu kita membuka usaha makanan yang konsumen butuhkan. Langkah terakhir yaitu menjalankan usaha sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Cheese roll ini diproduksi dengan cara yang bersih dan halal untuk menjamin makanan dalam kondisi yang higienis dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memproduksi cheese roll sebagai berikut. Bahan utama kulit lumpia. Yang pertama, 1 keju cheddar batang utuh, gula pasir secukupnya, adonan tepung cair untuk perekat. Cara membuat cheese roll: yang pertama, iris pemajang keju cheddar lalu sisihkan. Yang kedua, kemudian ambil kulit lumpia, ambil keju cheddar yang sudah diiris, tambahkan gula secukupnya lalu gulung hingga membentuk stik. Yang ketiga, cheese roll siap digoreng dengan api sedang. Lalu siap dihidangkan dengan menambahkan topping coklat, strawberry, dan green tea sesuai selera Anda. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, menurut kami usaha ini mempunyai aspek yang baik karena sebagaimana kita telah ketahui bahwa bisnis kuliner adalah salah satu jenis usaha yang sangat fleksibel, dan penulis sangat optimis bisnis makanan cheese roll ini dapat menjadi makanan yang sangat digemari karena makanan favorit anak-anak dan orang dewasa. Oleh sebab itu, penulis yakin usaha kami akan berkembang dan memperoleh profitabilitas yang dinamis. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain itu, terjangkau harga produk cheese roll ini. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.